Kemarin kebetulan saya menghadiri pesta pernikahan saudara saya, di mana di situ saya mendengar iringan gamelan yang itu judulnya adalah Santi Mulyo. Santi Mulyo. Nah, Santi Mulyo ini adalah karangan dari eh, legendaris dalang kita, yaitu eh, almarhum Ki Narto Sabdo, kelahiran Klaten tapi kemudian mukim di Semarang dan dimakamkan di Semarang. Nah, Santi Mulyo ini ada satu penggalan lirik yang menurut saya sangat dalam artinya. Ini mungkin bisa kita kaitkan dengan apa apa yang pernah saya perbincangkan beberapa waktu yang lalu tentang Satrio Piningit. Jadi Santi Mulyo itu kurang lebih berupa pujian atau harapan atau apa namanya doa begitu ya, tentang kemuliaan bagi siapa, bagi bangsa Indonesia. Itu mungkin seniman Jawa lebih bisa menerjemahkan itu secara persis, tapi saya sebagai orang awam itu bisa menangkap bahwa spirit dari tembang Santi Mulyo itu di situ. Jadi yang saya sangat tertarik, yang kemudian saya teringat dengan apa yang saya perbincangkan tentang Satrio Piningit, itu ada penggalan Cipto Rasa Budi Karso. Jadi betapa budaya Nusantara itu harus menyeimbangkan antara cipta rasa berwujud karsa. Jadi ketika kalau kemarin saya bicarakan tentang Satrio Piningit, ketika seseorang itu sudah mencapai pada tingkat spiritualitas tertentu yang menyeimbangkan cipta atau logika, kemudian karsa, rasa, itu mendorong karsa itu sesuai dengan apa yang ada dalam cipta maupun rasa, diwujudkan dengan kebijakan yang berwujud kesejahteraan bagi ya kalau kita tentunya bangsa Indonesia. Ki Narto Sabdo tidak hanya menciptakan Santi Mulyo, tapi ada juga Ibu Pertiwi. Nah, ini betapa dalang almarhum yang sudah almarhum Ki Narto Sabdo itu begitu cintanya terhadap Nusantara ini ya, atau Indonesia ini. Nah, ini barangkali yang kita sebagai bangsa Indonesia, cobalah kita di Google banyak itu search tentang tembang Ibu Pertiwi maupun Santi Mulyo. Nah, itu kemudian kita kontekskan dengan kondisi yang sekarang. Apakah kita pada posisi yang sebagaimana dimaksudkan tembang-tembang tersebut, atau kita menjauh dari spirit lagu-lagu yang diciptakan oleh Ki Narto Sabdo. Ya, bagi saya Ki Narto Sabdo itu merupakan bagian tokoh yang memiliki posisi istimewa dalam memikirkan negara ini dalam bentuk ciptaan atau karya-karyanya, baik itu lewat seni pedalangan maupun penciptaan gending-gending Jawa. Saya kira di bagian-bagian lain, daerah-daerah lain di Indonesia pun banyak sekali
apa wisdom atau kebijaksanaan yang itu berakar kuat di budaya-budaya baik itu Melayu, kemudian barangkali di Kalimantan, Sulawesi maupun di Papua itu saya yakin punya perspektif budaya yang itu sebetulnya lebih kita butuhkan dibanding sekedar kita mengikuti pola-pola modern yang itu kalau kita apa namanya bungkus dalam satu kemasan ideologi itu lebih ke kapitalisme. Jadi bagaimana budaya Nusantara baik itu dari Sabang sampai Merauke, kemudian kita coba cari titik temunya. Nah, mungkin disitulah nanti kita akan menemukan konsep yang disebut Satrio Piningit, dan itu akan membawa kejayaan bangsa ini secara sejati. Salam konstitusi.